pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Mia Ivana Gultom, dalam acara Breaking News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Ragam tanggapan soal marketplace guru yang Nadiem Makarim tawarkan, warganet dapat cashback dong ya. Pemirsa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim membawa istilah baru dalam dunia pendidikan berupa marketplace guru. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim bakal menerapkan terobosan baru mulai tahun 2024. Terobosan baru ini mengenai rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui sistem marketplace. Nadiem mengaku rencana ini sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, rencana ini juga sudah disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Untuk berita selanjutnya setelah jeda yang satu ini. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Apa itu marketplace guru? Marketplace guru adalah salah satu rencana yang dibuat Menteri Nadiem karena melihat perekrutan tenaga kependidikan atau guru yang masih menyisakan beberapa masalah. Pemirsa, mari kita simak tayangan berikut. Kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, pool talenta ini, adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG, dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini. Ya, dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar ya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Ya, jadi in real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda. Ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka, asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Ya, tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung. Kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup
besar, seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya, kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik, ya, dan data-data lain, ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi, dan ini dikunci sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen, Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini, tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi, karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya, sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini, dan calon gurunya menerima, ya, langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi, dikunci hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Terobos banjir, pengendara motor di Bogor hilang terseret arus air. Seorang pengendara bersama sepeda motornya dikabarkan terseret hingga masuk ke dalam gorong-gorong saluran air di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa sore 11 Oktober 2022. Hingga pukul 18.30 WIB, pengendara motor itu belum ditemukan. Upaya pencarian masih terus dilakukan petugas gabungan di sekitar lokasi kejadian. Insiden bermula saat korban nekat menerobos banjir di Jalan Dadali, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, arus air di jalan itu sangat kuat akibat dari luapan dari drainase. Seketika, sepeda motor itu terjatuh dan terseret hingga masuk ke dalam saluran air bersama dengan pengemudinya. Warga kemudian melaporkan insiden orang hanyut itu kepada petugas BPBD dan Damkar. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar Kota Bogor beserta petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian dengan menyisir sepanjang saluran air hingga mengecek masuk ke dalam gorong-gorong. Berita-berita menarik sudah saya sampaikan. Sampai jumpa kembali lagi di berita berikutnya pada pukul 7 pagi. Selamat pagi dan salam sehat.